Beberapa hari lalu, Koh Felix Xiao tuh bilang bahwa serangan Iran itu murni aksi balasan terhadap penyerangan negara Iran sendiri. Katanya tak ada kaitan sama sekali dengan Palestina, apalagi dengan Islam. Begitu katanya. Nah, tonton saja video berikut ini. Apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran menyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana. Dan Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu. Karena yang buat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Bahwa Cyrus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang, lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Wait, serius? Kita lagi ngomongin negara yang dari 1979 sejak revolusi Iran udah teriak Free Palestine di konstitusi mereka itu. Nah, negara ini negara yang menjadikan pembebasan Palestina sebagai doktrin negaranya. Lalu ketika menyerang Israel dan dikatakan oleh Koh Felix bahwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan Palestina. Nah, saya heran. Entah, argumen ini sangat picik sekali. Bahkan secara mantiki, logika ini sesat dan masuk pada tipe argumentum ad historiam. Bayangin saja jikalau masalahnya seperti ini. Koh Felix dulu ini kafir. Jadi kalau dia sekarang ngomongin mau bela Islam dan lain sebagainya, itu nggak ada kaitan apapun dan jangan didengerin. Tuh kan, dari awal saja sudah cacat cara berpikirnya. Oke guys, first of all, let's go back to 1979. Iran tuh baru aja revolusi. Pemimpinnya Ayatullah Khomeini. Langsung saat itu deklarasi bahwa membela Palestina itu bagian dari jihad internasional. Sebab merekalah bangsa Palestina sebagai the real kaum mustad'afin, kaum tertindas, kaum terjajah yang hari ini nampak. Bahkan negara Iran ini bikin hari Quds internasional tiap Jumat terakhir Ramadan buat dukung Al-Quds alias Yerusalem, Palestina. Nah, ini bukan gimmick dan simbolisme semata. Iran itu faktanya kasih dana ke Hamas, Islamic Jihad bahkan sejak 90-an. Bahkan total bantuan Iran ini ke Palestina tuh ratusan juta dolar per tahun. Dan by the way, itu meningkat di tahun 2023 jadi sekitar 350 juta dolar per tahun. Selain dana, Iran juga memasuk senjata, teknologi rudal, drone, dan pelatihan militer. Dan ini semua kata beberapa kelompok yang paling nyunah hanya gimmick dan sandiwara permusuhan. Luar biasa. Dan semuanya itu tahu loh, Iran ini nggak main solo karir. Nggak seperti mereka yang katanya sibuk bela Palestina, tapi masalah Hamas saja nyinyirnya luar biasa banget. By the way, Iran ini terkenal punya geng yang dikenal sebagai poros perlawanan alias Axis of Resistance atau kelompok Mukawamah. Nah, isinya semacam Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah Irak, Husi di Yaman, dan yes, Hamas bermadhabkan Sunni di Gaza. Bahkan meskipun beda madhab,
Hamas ini yang Sunni dan Iran ini Syiah, mereka tetap solid. Why? Ya karena buat Iran ini bukan soal Sunni versus Syiah, tapi soal lawan bersama, yakni Zionis. Titik. Laporan dari Carnegie dan Brookings nunjukin Hizbullah itu dapat 700 juta dolar setahun dari Iran. Dan Hamas, kelompok bermadhabkan Sunni, dikasih pelatihan militer, drone, bahkan teknologi bikin terowongan bawah tanah. Lagi-lagi hal ini menunjukkan bahwa solidaritas terhadap Palestina telah melampaui sekat sektarian. Gak seperti argumen beberapa kelompok hari ini yang masih sibuk sektarian, tapi tak punya perlawanan militer apapun terhadap Palestina. Dan itu menyedihkan sekali. Kita lanjut ke April 2024. Israel itu nyerang konsulat Iran di Damaskus, tewasin jenderal-jenderal Iran. Dan Iran gak tinggal diam. Iran tuh balas lewat serangan drone dan rudal, guys. Dan inilah yang kita kenal sebagai operasi True Promise pertama. Operasi balas dendam Iran terhadap Israel. Dan baru-baru ini Israel pada tanggal 13 Juni 2025 kemarin tuh melakukan serangan ke fasilitas nuklir Iran. Dan tepat keesokan harinya pun Iran mengamuk dengan menembakkan ratusan rudal balistik ke Israel, dan inilah yang disebut operasi True Promise 3. Nah pertanyaannya, emang ini retaliasi? Yap, definitely yes. Tapi apakah murni balasan? Tentu tidak juga. Kita nggak bisa nutup mata sama symbolic meaning dari serangan ini. Iran kayak bilang, lo sentuh diplomat gue, ya gue sentuh lo. Dan by the way ini juga buat Palestina yang lo gempur tiap hari. Jadi ya retaliasi dan ideologi itu jalan bareng, bukan saling menafikan. Apalagi kalau Anda masih bebal, coba lihatlah berita Khomeini di platform X berikut ini. Tetapi kalau setelah melihat itu Anda masih bebal dan penuh kecurigaan, oh ini takia dan lain sebagainya, dan itu argumen Anda, fix saya kira Anda itu punya sentimen sektarian yang cukup akut terhadap Syiah. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang lebih sensitif, yakni sektarianisme. Sayangnya, banyak pandangan kayak gini tuh bersumber dari narasi lama ala kaum takfiri. Iran itu Syiah, Syiah itu musuh, Syiah itu bukan Islam. Jadi semua yang mereka lakukan harus dicurigai dan dimusuhi. Padahal realitanya yang ngirimin drone, dana, pelatihan ke Gaza ya Iran, bukan negara-negara Sunni yang malah normalisasi sama Israel, kecuali Yaman lah. Dan kalau kita adil, justru Iran yang support penuh, gak peduli beda madhab. So please, jangan asal main tuduh-tuduhan kayak Iran itu temennya Yahudi, dia itu musuhnya Islam. Nah itu udah narasi outdated dan honestly capek dengarnya. Dan by the way ya, buat yang bilang Syiah itu bukan Islam, gak boleh diajak bareng-bareng. Actually ada momen sejarah luar biasa yang banyak orang lupa dan mungkin pura-pura lupa. Tahun 2004 di Jordan ada pertemuan besar para ulama dunia. Namanya Risalah Amman atau Amman Message. Ini bukan acara abal-abal yang diadakan oleh ulama ISIS atau jihadis takfiri baik Sunni maupun Syiah. Tapi acara ini hadir di sana ulama-ulama besar Sunni ternama kayak Syekhul Azhar, almarhum Sayyid Tantowi, Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ramadan Al-Buti dari Suriah, Syekh Abdullah bin Bayyah dari Mauritania, bahkan Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Jufri, hingga tokoh Indonesia hadir pula saat itu Kiai Haji Hasyim Muzadi. Nah mereka ini semua sepakat bahwa
Syiah Imamiyah, Zaidiyah, dan semua mazhab besar Islam yang punya sanad dan usul tetap bagian dari Islam. Titik. Sebagaimana slogan Al-Azhar, la nukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Kami tuh tak mengkafirkan siapapun selama kiblatnya sama. Jadi kalau para ulama senior aja bisa duduk bareng dan saling menghormati, kenapa kita yang ilmunya belum tentu seujung kuku mereka malah sibuk bilang, oh Iran itu Syiah, berarti Iran bukan Islam. Please deh, ini bukan zaman perang dagang. Andai kala Anda masih menganggap Syiah itu sesat, Syiah bukan Islam, ingatlah, ini zaman perang informasi sekaligus perang militer. Bukan lagi saatnya ngomongin sektarian. Dan yang kita buktiin, yuk fokus saja pada musuh kita bersama, penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel. So, let's wrap it up. Serangan Iran itu emang reaksi, tapi ya juga ekspresi. Reaksi atas Damaskus, reaksi atas Teheran, dan tentu ekspresi atas keberpihakannya pada Palestina. Dan yang nyebut ini nggak ada kaitannya sama Palestina, itu mungkin nggak baca data sejarah atau lagi-lagi terjebak bias sektarian. Bro, kita tuh butuh keadilan, bukan fanatisme. Terakhir coba dengerin nasihat dari Habib Hanif Alatas yang baru-baru ini viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini saya dibikin muak dengan sekelompok orang ngakunya sebagai muslim tapi ribut gaduh mempermasalahkan serangan Iran ke Israel dengan alasan Syiah lah, dengan alasan-alasan sektarian lainnya lah, dengan alasan ini itu. Begini, sederhana saja. Yang pertama, Iran ini lagi ngantem Israel dengan rudalnya, dengan kekuatan militernya. Anda tahu yang dihantam itu Israel, negara pelaku genosida di Gaza. Musuh Islam, musuh Palestina, musuh Gaza, bahkan musuh kemanusiaan sedunia. Iran bikin babak belur Israel, harusnya kamu girang dong, senang dong. Ngapa jadi kamu ribut? Ngapa jadi kamu gundah? Ngapa jadi kamu gusar? Itu yang pertama. Musuh itu adalah kawan. Sederhana sekali, simpel. Yang kedua, jangankan Iran, andai kata Rusia, Cina, negara-negara yang mayoritas kufar, andai kata tahu-tahu nyerang Israel, ya, bantu Palestina, kita akan ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Apalagi Iran, dia bisa melakukan apa yang nggak dilakukan oleh banyak negara dengan rudalnya, dengan kekuatan militernya, dengan resiko yang harus dihadapi negaranya. Resikonya nggak main-main. Maka kita ucapkan jazakumullah khairal jaza, nasarakumullah. Mudah-mudahan perjuangan kamu menghantam Israel dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Israel musuh bersama. Musuh apapun madhabnya, bahkan apapun agamanya, selama mengaku manusia dan peduli kepada kemanusiaan, pasti akan menjadi musuh Israel. Yang ketiga, yang ingin saya tegaskan, yang harus diributin bukan Israel. Yang harus diributin itu Amerika dan negara-negara yang memiliki hak veto di PBB, yang selalu bicara soal kemanusiaan, tapi mendukung dan mensponsori genosida di Gaza. Itu yang harus diributkan. Yang kedua yang harus diributkan negara-negara Arab yang ada di sekeliling Palestina. Kalau mereka kompak, Palestina dari kapan tahu udah merdeka. Tapi apa yang terjadi? Untuk buka perbatasan saja ke Gaza untuk kita masukin bantuan, susahnya setengah mati. Apa yang terjadi ketika Iran, Yaman menembakkan rudal-rudalnya ke Israel, tapi ada segelintir negara-negara Arab yang menghadang rudal tersebut, nggak bantu perang, malah menghadang rudal yang akan menghantam Israel. Yang harus diributin itu ketika Israel sedang membantai Gaza, menghantam, membombardir Gaza. Tahu-tahu ada pemimpin-pemimpin negara Arab yang mesra-mesraan dengan Donald Trump, dengan Presiden Amerika, bahkan memberikan investasi ribuan triliun. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mesti diributin. Ngapa serangan Iran ke Israel yang diributin? Yang udah jelas-jelas hal tersebut merugikan Israel, merugikan musuh Islam. Ayo dong cerdas. Fokus kita bela Gaza. Fokus kita lawan Israel. Dengan apapun cara, yang bisa dengan doa, yang bisa dengan donasi, yang bisa dengan boikot, yang bisa dengan media, yang bisa dengan tenaganya, yang nggak bisa dengan apa-apa, diam. Jangan sampai perkataan Anda, perbuatan Anda malah membantu Israel, musuh Gaza, musuh umat Islam dunia, dan musuh kemanusiaan. Ayo sama-sama terus berjuang. Insya Allah sebentar lagi Palestina merdeka. Akhirnya, jikalau Anda masih bebal dengan isu sektarian, maka saran saya semoga Anda tidak lupa bahwa ada tangis dan darah yang harus kita bela di Palestina, dan ini urusan kemanusiaan secara universal. Terima kasih.